Masih kelihatan. Kelihatan? Iya, kelihatan. Baik, semangat pagi Sobat Riai Networks dimanapun berada. Halo leaders, are you ready? Nah, ini jumpa lagi dan ini spektakuler banget dan di samping saya sudah ada Pak Crown 001, Pak Kwancen. Halo Pak. Halo, ya. Halo Wester. Ya. Jadi ini saat yang momen yang paling ditunggu-tunggu Pak, dan sudah ada ratusan pasang mata yang sedang menunggu gimana menunggu para crown yang hadir pada malam ini, dan udah gak sabaran lagi termasuk saya ya. Kita langsung ngobrol saja karena ini Tri Eye Network sudah memasuki usia yang ke-6 ya sejak launching Januari 2014, dan kali ini sudah memasuki tahun yang ke-6 ya. Bagaimana keunggulan, kekuatan, the power of Tri Eye Networks. Kita langsung saja ngobrol dengan crown kita, crown 001, dan masih ada crown lainnya yang akan menanti ya. Bapak Ibu jangan kemana-mana, stay tune, dan kita langsung saja pertanyaan pertama ke Pak Kwancen ya. Pak, ini ngomong-ngomong Tri Eye Network sudah 6 tahun Pak. Nah, sebenarnya dulu itu pemikiran, apa sih dasar pemikiran Pak Kwancen dalam launching produk ini, apa sistem Tri Eye Networks ini Pak? Apa sih yang menjadi ide, pemikiran, dasar pemikiran dari Bapak sendiri? Sebenarnya pada awal bulannya, ya saya berpikir gini, banyaknya orang Indonesia kan dalam kehidupannya tidak hemat, ya kan? Tidak hemat, udah penghasilannya kecil, nggak hemat lagi, ya kan? Sedangkan kehidupan yang akan datang kan penuh tantangan, kadang-kadang anaknya butuh biaya sekolah, ya kan? Perlu misalnya biaya mungkin tiba-tiba sakit atau apa, kadang-kadang harus pinjam sama saudara, saudara nggak punya uang, pinjam tetangga apalagi kan, susah kan? Jadi kalau kita misalnya bisa berhemat, bisa menyisihkan sedikit uang kita dengan investasi, berarti sewaktu-waktu kalau kita ingin gunakan, kalau kita punya keperluan mendadak ya kita bisa kita gunakan investasi tersebut gitu loh. Dan apalagi saya punya pemikiran sambil sambil investasi kan kita bisa menjalankan bisnisnya gitu loh. Jadi sudah penghasilan kecil, nggak punya penghasilan tambahan lagi, ya itu repot sekali. Jadi dengan Tri Eye ini saya berpikir sambil dia menghematkan biayanya, nggak perlu mungkin ke mall setiap minggu menghabiskan uang, dia bisa investasikan uangnya mungkin 1 bulan 300.000, 700.000 per bulannya, ujung-ujungnya kan walaupun ntar memang kita tidak bisa tahu yang namanya sebuah investasi itu bisa untung atau rugi ke depannya, tapi yang jelas punya ya minimal punya simpanan lah. Ya ini sebenarnya tujuan pemikiran saya awal, Bu Esther. Ya, baik Pak. Dan mungkin based on true ini juga ya, pengalaman pribadi juga ya Pak ya, yang pernah di video-video sebelumnya pernah Bapak cerita tentang mungkin dari pengalaman Bapak juga, akhirnya lahirlah ini untuk bisa membantu dan menolong banyak orang untuk mengalami perubahan hidup juga ya Pak ya? Ya, pada waktu itu kalau di bidang asuransi, saya hanya sebagai nasabah saja sebenarnya sebelum terjun di Tri Eye. Saya sebagai nasabah dan saya masuk salah satu perusahaan investasi juga, asuransi juga. Saya pada waktu itu saya ingat sekali, saya hanya 300.000 setiap bulannya. Ya, saya berpikir 5 tahun ke depan kalau seandainya anak saya butuh sekolah, ya saya bisa cairkan saja kalau seandainya saya tidak punya uang gitu pada waktu itu. Ya, nah, itu saja sebenarnya pemikiran awalnya. Tapi sekarang kan mulai berkembang, ya semua orang bisa mendapatkan penghasilan. Ya, baik Pak. Lalu kenapa Bapak memilih untuk bersinergi dengan PT AJ Sentral Asia Raya? Kenapa enggak yang lain gitu Pak? Ya, saya melihat di awal memang perusahaan ini memang pada awalnya tidak banyak orang yang tahu, tapi saya melihat ini sebuah perusahaan yang besar, ya grup yang besar, ya lebih kalau kita lihat dia punya grup yang besar, otomatis kita lebih nyaman gitu loh. Kalau terjadi grup yang besar itu, kalau seandainya terjadi apa-apa ya saling menopang, itu pemikiran saya awalnya, makanya saya pilih perusahaan saya. Dan pada waktu itu saya lihat perusahaan ini sudah hampir memasuki usia yang ke-40 tahun. Bayangkan Indonesia ada perusahaan yang sudah hampir 40 tahun dan sekarang 45 tahun. Ya, sekarang kan 45 tahun. Pada waktu itu ya 40-an tahun. Jadi itu yang saya lihat ada kelebihan dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya baru 1 tahun, 2 tahun kalau kita pilih ya bisa
Betul. Kalau ada apa-apa, kita bisa dicari. Resiko ya, Pak, iya, ya? risikonya Iya. tinggi sekali gitu loh. Iya. Nah, baik Pak, ini ngomong-ngomong 3i Networks kan udah 6 tahun nih Pak. Iya. Dan memang sudah terbukti dan banyak sekali yang sudah mendapatkan penghasilan bukan cuma ratusan, tapi bahkan ribuan Pak. Sudah membantu banyak masyarakat. Nah, apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar dari 3i Networks ini? Tantangan kita sebenarnya ya di Indonesia satu hal yaitu kan kita bergerak di bidang asuransi. Asuransi ini sebenarnya banyak orang awal mulanya alergi terhadap asuransi, dengerin kata asuransi aja udah kaburnya kemana-mana gitu loh. Pada waktu itu saya ngajak Pak Afriel, kalau saya bilang asuransi mungkin dia kabur juga gitu loh. Untungnya saya ajakin dia ketemu kan. Kalau ketemu dia nggak bisa kabur kemana-mana kan. Ya dia melihat konsepnya bagus, lihat perusahaannya bagus, ya pasti join punya gitu kan. Ya, jadi tantangan kita sebenarnya kita bagaimana cara kita mengedukasikan masyarakat Indonesia tentang asuransi ini, tentang investasi yang benar, tentang risikonya juga kalau investasi seperti apa. Nah, kalau semuanya paham, ya kan, semuanya paham tentang investasi, ya kita ke depannya 3i jauh lebih hebat, jauh lebih enak untuk jalankan bisnis ini, Bu Esther. Yes, itu dia poinnya. Keren Pak. Dan sebenarnya visi dan misi untuk kedepannya nanti ini apa Pak? Kan udah 6 tahun nih kedepannya gitu. Ya. Kedepannya memang dari kemarin-kemarin kan kita di bisnis ini ya tidak terlepas. Tadi Bu Enjo sudah jelaskan kita harus AAJI, betul nggak? Ya. Akhirnya kita pun berusaha keras bagaimana bukan kita mempengaruhi perusahaan AAJI untuk bikin online, tapi mungkin dengan kesadaran kita atau kesadaran dari 3i karena agentnya kan peminatnya cukup tinggi. Mungkin dilihat AAJI karena peminatnya cukup tinggi, otomatis AAJI pun berpikir bagaimana supaya orang-orang 3i ini bisa ujiannya dengan cepat gitu loh. Ini salah satu kita kan menargetkan agent 3i itu minimal kita bisa targetkan sampai 100.000 lah. Nah, pada saat 100.000 mungkin kita salah satu perusahaan yang terbesar punya agent asuransi terbesar di Indonesia. Dahsyat banget. Nah, itu salah satu visi kita ke depannya. Yang jelas, kemudian kita juga menargetkan bagaimana menjadikan nasabah di Indonesia untuk semuanya tergabung dalam perusahaan CHR itu 3,1 juta lah minimal. Dengan agent 100.000 agent gitu, Bu Esther. Ya. Dan otomatis lagi kan, kalau agentnya banyak, nasabahnya banyak, sudah dipastikan leader-leader punya penghasilan itu, ya kita targetkan lagi, ya ada 310 orang yang punya penghasilan di atas 100 juta di Indonesia. Bisa bayangkan itu, Bu Esther. Nah itu ya. Untuk beberapa, kalau menurut prediksi Pak Kwancen selaku pengamat dan juga sudah selama perjalanan 6 tahun ini, kira-kira diprediksi 5 tahun ke depan itu kira-kira berapa crown yang akan kita bisa cetak tuh Pak? Wah, ini crown yang sekarang ya memang sekarang ini baru 12 crown. Ya, sebenarnya tergantung dari leader-leader di lapangan juga. Kalau semuanya optimisnya seperti kita semua hari ini, saya yakin dan percaya 5 kali lipat daripada hari ini tercipta. Yes. Are you ready, leaders? Nah, sekarang kita akan lihat lagi ya. Jadi Bapak Ibu tetap excited dan kita lihat nih dari tadi Pak Kwancen ngomong memulai bisnis 3i Networks. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan langsung ke 2 crown pertama yang waktu itu join mengambil keputusan di 2014. Nah, kita langsung tanyakan seorang mantan Connect Biz dan juga mantan Satpam. Dimulai dari Pak Afriel. Silakan Pak Afriel, gimana Pak melihat 3i Networks pada waktu pertama kali mungkin diajak oleh Pak Kwancen, padahal waktu itu kan belum ada bukti orang sukses, bahkan termasuk Pak Kwancen sendiri pun belum bisa membuktikan sukses, cuma katanya. Nah, apa yang membuat Pak Afriel untuk tertarik, membuat keputusan untuk tertarik bergabung di bisnis ini, Pak? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu Esther. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada upline saya yang mengajak saya bisnis ini, Bapak Kwancen. Wah, ini kalau nah, kenapa? Karena saya salah satu orang yang diingat oleh beliau untuk diajak ke bisnis ini. Ya, jadi buat saya ini satu berkah lah. Beliau masih ingat saya, padahal kondisinya waktu itu kan jauh, ya, kehidupan saya dengan Pak Kwancen gitu ya. Nah, memang kenapa saya tertarik di awal di bisnis ini? Karena terus terang dari ini adalah jawaban dari gundah gulana saya. Ya, karena selama saya nge-Next dan buat orang-orang dalam tanda kutip orang-orang pinggiran seperti saya,
yang tidak punya kesempatan, tidak punya tempat di mana keberuntungan di pendidikan, keberuntungan di pekerjaan. Orang-orang seperti saya ini mencari usaha yang modalnya kecil otomatis. Nah, waktu itu yang saya tahu itu ya cuma dunia MLM. Yang kedua, dunia asuransi. Kalau MLM mungkin masih jualan produk, masih perlu modal. Kalau asuransi waktu itu saya pikir jualan mulut, menjualan kertas, ya kan. Cuma saya pernah ikut MLM dan saya pernah ikut juga asuransi. Tapi satu hal yang saya lihat waktu itu dan saya rasakan, saya punya satu kelemahan yang mungkin memang Tuhan tidak berikan kepada saya di dalam hidup ini, yaitu kelemahan saya jualan produk atau jualan barang atau jualan polis. Nah, ketika di dunia MLM saya jualan produk, saya nggak bisa. Hingga saya nggak bisa lepas keluar dari terminal. Nah, akhirnya saya coba melirik dunia asuransi. Terus terang waktu itu saya kaget dengan dunia asuransi. Ternyata saya lihat dunia asuransi itu besar, peluangnya besar. Orang suksesnya juga banyak. Dan kebanyakan suksesnya langgeng, saya lihat gitu. Tetapi di dunia asuransi zaman itu, kendala saya kenapa saya tidak ikut, karena masih ada jualan tadi, jualan polis asuransi kepada orang lain. Nah, di situ kelemahan saya tetap ada di dalam sistem asuransi tersebut. Akhirnya saya ngebatin, coba ada gitu ya. Di zaman saya nganggur itu, saya mikir-mikir coba ada, ini kan bentar lagi mau tahun baru. Kali ada gitu perusahaan asuransi yang produknya asuransi, tapi sistem bisnisnya dengan gaya MLM. Nggak perlu jualan produk, tetapi cukup ya buat diri sendiri, kemudian perekrutannya seperti gaya MLM, tapi perusahaannya asuransi. Jadi kalau saya pikir kalau ada seperti itu, ini orang-orang seperti saya punya kans, punya peluang untuk sukses. Orang-orang yang nggak bisa jualan kan banyak di Indonesia gitu kan, tapi orang yang bisa ngomong banyak juga gitu, ya. Nah dari situ saya pikir kalau ada perusahaan asuransi yang mengakomodir ini, nah saya yakin orang seperti saya dan saya juga bisa punya peluang. Nah, dari ngebatin seperti itu, ketemu Pak Kwancen. Terjawab ya Pak. Nah, ternyata beliau jelaskan sebuah bisnis 3i ini persis seperti yang saya angankan gitu. Jadi perusahaan asuransi yang sistem bisnisnya seperti MLM. Karena kalau perusahaan asuransi sistem bisnisnya, perekrutannya dan tidak ada jualan secara umum, secara untuk orang lain itu ada, saya pikir kecepatannya bisa seperti MLM, tapi dan ketahanannya seperti asuransi. Nah, begitu beliau menjelaskan bisnis ini kepada saya, ya saya pikir ini keren, gitu ya. Perusahaan yang bonafit, 40 tahun berdiri, yang nggak perlu lagi kita ragukan. Jadi saya pikir ya perusahaan kalau udah berapa ya? 1 kali ganti presiden 5 tahun, kalau 40 tahun kan 8 kali ganti presiden kan gitu. Jadi perusahaan yang udah umur 8 periode ganti presiden, saya pikir udah susah lah buat bangkrut lah. Iya. Gitu. Nah dari situ saya mulai jalankan bisnis secara serius karena memang kondisi ekonomi yang udah pas-pasan dan ada peluang, ya kenapa enggak saya tancap gas gitu. Ya, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang mungkin nggak pinter jualan asuransi dan juga mungkin MLM-nya juga ya, ini dua-duanya perpaduan yang sangat fantastis sekali ya, seperti yang dilirik oleh Pak Afriel sendiri. Nah, bagaimana dengan seorang mantan satpam ya? Apa yang menjadi dasar pemikirannya untuk bergabung pada waktu itu? Silakan kita perkenalkan, ini dia mantan satpam terkaya saat ini. Silakan. Baik, selamat malam sahabat 3i dimanapun Anda berada. Saat ini saat yang luar biasa, semua kron berkumpul ya dari 01, 02, 03 dan kebetulan saya adalah orang pertama ya di 3i ini dari 2014 Januari tepatnya ya, walaupun awalnya sulit karena saya berpikir di awal itu menurut saya ini bisnis yang luar biasa, menurut saya bisnis yang mudah dan saya berpikir mudah dan saya lakukan terus menerus dan alhamdulillah saat ini
saya sudah jadi crown yang Iya. fenomenal, yang luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada 01 Bapak Kwancen ya. Ini upline saya tercinta yang mengenalkan bisnis ini, ketemunya di pinggir jalan dan merubah kehidupan saya yang saat ini kata orang hitam yang fenomenal ya, makan bubur itu yang luar biasa. Terima kasih ya, yang dulunya sulit ya, saya rasakan dulu kekurangan uang ya kan, kurang tidur, kurang makan. Alhamdulillah sekarang bukan kurang makan, justru kebalikannya. Di Kebanyakan mana-mana ada rumah makan, yang duitnya ada. Dulu pada saat saya merintis, di mana-mana ada rumah makan, tapi uangnya tidak ada. Ini yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih tentunya kepada 3i yang luar biasa yang dikomandoi oleh Bapak Kwancen. Terima kasih. Dahsyat, terima kasih Pak Afrial dan juga Pak Sarno, orang pertama ya, crown pertama pada waktu itu di Januari 2014. Nah di tengah-tengah saya ya, jadi saya beruntung ya Bapak Ibu karena saya dikelilingi oleh crown-crown. Doakan semoga saya cepat crown. Amin. Nah, saya akan perkenalkan sebelum lanjut ke berikutnya, sesi berikutnya dengan pembicaraan yang crown berikutnya. Saya akan memperkenalkan di samping saya ada Pak Crown termuda pada waktu itu, Pak Yosef Setiawan. Halo Pak Yosef. Halo Bu. Dahsyat. Dan kemudian ada juga Ibu Melina, Bu Melina Lai yang merupakan crown satu-satunya di dunia ya Bapak Ibu ya. Halo Bu Melina. Dan juga tak lupa di sampingnya Pak Panjan ada Pak Raymond. Yes. Dan mereka tentunya punya karakteristik yang berbeda dan juga punya latar belakang yang berbeda teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Dan kali ini kita akan mendengarkan dari Crown Raymond. Nah, ini 3i Networks ini memiliki karakteristik yang berbeda, Pak. Nah, berbeda dengan multi level dan juga asuransi lain. Dan sering kita dengar leader atau agent yang sukses yang sudah berposisi di posisi puncak itu mungkin sering diajak untuk pindah ke perusahaan lain, ya, perusahaan lain dalam tanda kutip. Dan kenapa sih mereka tertarik dari perusahaan lain, Pak, dan nggak menetap di 3i gitu? Ya, intinya mereka tidak memahami sebetulnya ya. Jadi sebetulnya yang luar biasa adalah paketan di 3i Network ini adalah pertama kita punya perusahaan yang tepat. Ya, ini perusahaan besar ya. Bukan perusahaan yang main-main ya, bukan perusahaan yang seumur jagung. Kan banyak perusahaan yang suka nawarin yang luar biasa, tapi perusahaannya baru muncul. Tapi ini tidak, perusahaan sudah lama. Waktu itu seperti informasi tadi kita join usianya sudah 40 tahun, kita sudah masuk tahun ke-6, udah 5 tahun berlalu, udah 45 tahun, apa nggak cukup serius itu gitu ya. Jadi ini perusahaan yang sangat luar biasa, dan yang saya senang dari perusahaan adalah bersinergi. Bisa bayangkan dulu kalau pertama kali waktu diluncurkan kita agen-agen bawa kertas-kertas untuk daftar ya. Tapi yang terkini apa? Kita sudah pakai aplikasi, Ngopis ini sangat luar biasa. Bahkan kita dimanjakan nih ya, agen-agen yang katanya kesulitan untuk mau AJI tadi sudah di launching ya untuk ujian mobile ya gitu loh. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi perusahaannya sudah sangat luar biasa. Dan kita punya produk yang juga sangat luar biasa ya. Ya, jadi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, itu dia, unit link. Memang nanti ada gain protection ya. Tapi itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya, kalau nanti disorot ya, ada banyak penghargaan, ya kan? Ini yang memungkinkan kenapa kita nggak ragu lagi gitu loh, ya. Ada isu-isu yang mungkin kurang enak tentang asuransi, tapi kita jawab. Penghargaan dari waktu ke waktu, ya. Saya juga lagi tahun, Pak. Betul, nih saya lagi nunggu yang 2020 berapa lagi yang mendapatkan penghargaan ini ya. Jadi nggak diragukan lagi, kita sudah punya produk yang sangat luar biasa. Nah, kalau kira-kira Bapak kalau misalkan ditawarkan sesuatu yang mungkin lebih menggiurkan dari perusahaan lain, kira-kira Bapak mau pindah ke lain hati nggak? Waduh, kayaknya hari gini ya, berdasarkan latar belakang ya, dulu waktu saya join saya bukan siapa-siapa ya, tapi dalam tempo 6 tahun, waktu itu saya bahkan mencapai crown dalam waktu 3,5 tahun, tidak ada penghasilan yang dari UMR itu menjadi income yang ratusan juta. Tidak ada perusahaan yang bisa memberikan seperti ini, tapi ini bisa diwujudkan melalui PT Asuransi Jiwa Sentra Asia Raya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi buat teman-teman, tadi ada visi dari Pak Kwancen 310 2024, saya sangat optimis ya, itu bisa dicapai, malah harusnya lebih.
harusnya lebih. Kalau optimisnya sama, kita bisa lakukan itu. Dan yang menarik, Bu Esther, karena kita juga ditunjang dengan konsep sistem yang sangat luar biasa. Marketing plan kita didesain network yang tadi sudah dijelaskan, itu bisa kita setting untuk kita mencapai puncak menjadi core agency. Makanya yang penting kita jangan berhenti sebelum sampai ke puncak. Jadi intinya buat teman-teman yang ada di lapangan, ya yang sudah join, saya cuma bisa pesan, kita selesaikan sampai di Crown apa yang sudah kita mulai di network ini ya. Dan saya yakin kita semua pasti bisa. Yes. Jangan Kita pergi pasti kemana-mana. bisa. Jangan pernah berhenti dan pastikan Anda adalah salah satu dari 300 sekian orang Crown yang sudah dicanangkan oleh Pak Wanjan ya. Dan ini buat teman-teman yang lagi stay tune, kita juga akan menghadirkan loh salah satu Crown dari nun jauh di sana ya. Sekarang ada di Jogja dan kami akan coba untuk menghadirkan. Halo Pak Crown Arya Setiaki yang ada di Jogja. Halo, Apa kabar Pak Arya? alhamdulillah baik, luar biasa. Halo Pak Arya. Halo. Halo Pak Wanjan, halo bapak-bapak keren semua. Halo. Salam dahsyat dari Jogja. Baik, Pak ini melihat dari menanggapi tambahan pertanyaan, mungkin apa mau diulang lagi pertanyaannya Pak? Boleh, boleh. Boleh, jadi gini Pak, 3i Networks ini kan punya sistem yang memiliki karakteristik yang berbeda dari network marketing yang lainnya dan asuransi lainnya Pak. Dan sering kita dengar ada beberapa leader atau agent yang sukses dan sudah berposisi puncak pun mungkin sering diajak pindah ke perusahaan lain. Kenapa tidak tertarik untuk pindah ke lain hati Pak, tapi mau tertancap terus di 3i Networks ini Pak? Ya, sederhana aja. Kalau orang sudah jadi berubah jadi dari orang biasa saja jadi orang yang kaya raya ya, untuk kembali balik lagi menjadi orang biasa lagi ya, kalau orang normal pasti nggak mau lah, pindah lah. Udah posisi enak di sini, ngapain pindah-pindah ngulang lagi ya, kayaknya nggak nggak logis lah kalau kita sudah posisi enak kemudian ngulang lagi. Yang ada kita akan pinginnya lebih meningkat lagi. Begitu Bu Esther. Ya, baik Pak. Bagaimana apa sih yang menjadi kekuatannya Pak, yang menjadi daya tariknya? Daya tarik 3i Network ini luar biasa ya, di mana kebanyakan orang untuk menjalankan bisnis itu kan harus mengeluarkan modal ya kan, dari tabungannya, kemudian kalau kurang mereka bisa berhutang dari orang lain, dari bank ya, padahal namanya bisnis, semua orang tahu bahwa bisnis itu belum tentu sukses. Ya kan? Nah, tapi ketika bisnis mereka bangkrut, maka uang mereka habis, kemudian bisa malah banyak hutang. Ya, pasti banyak yang mengalami kendala-kendala seperti ini di bisnis-bisnis kita semua. Ya. Nah, di 3i Network ini ya Bapak Ibu nggak usah repot-repot untuk memikirkan bagaimana nasib modal saya. Modalnya ya gampang, cukup dimasukkan ke unit link Karlingpromic ya, mendapatkan 2 manfaat, yaitu manfaat investasi dan manfaat asuransi. Nah, dari sini saja kita sudah termasuk orang-orang yang mempunyai manfaat atas dua produk ini. Ya, tinggal bisnisnya, ayo kita gaspol ya. Namanya sukses itu juga belum tentu. Tapi kalau uangnya sudah kita amankan dalam asuransi dan investasi, paling nggak kalau kita gagal kita punya investasi dan punya asuransi. Itu nilai lebih dari produk 3i Network kita. Baik, terima kasih Pak Arya Setiaki, dan saat ini kita kembali ke live ya, stay tune di kantor, dan Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu udah jatuh cinta, udah nggak CLBK lagi ya, dan pastikan Bapak Ibu udah tertanam gitu, cintanya makin kuat lagi, karena 3i Networks ini nggak main-main ya Bapak Ibu ya, karena perusahaannya sudah 45 tahun ya tahun ini, dan bagaimana pandangannya kita akan simak untuk salah satu Crown termuda ya, dan ini bagaimana Pak Yosep tanggapannya tentang maraknya bisnis bodong dan investasi bodong yang saat ini sedang marak juga ya, dan bagaimana Pak untuk menanggapi isu-isu dan juga realita yang terjadi di kalangan masyarakat. Apa yang membedakan supaya masyarakat ini jangan sampai tertipu?
Ya, yang paling penting Bu Esther, kita harus cek legalitasnya. Karena kita perusahaan asuransi jiwa, kita harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang pertama Bu Esther. Terus yang kedua, kita ada RBC, rasio base capital, yang harus kita cek sebelum kita join di sebuah perusahaan asuransi nih. RBC-nya kuat atau enggak. Nah, standar ketentuan Bank Indonesia itu, perusahaan asuransi yang saat itu 120%. Nah, kita di atas itu. Terus yang ketiga, perusahaan harus kredibel, Bu Esther. Jadi kalau perusahaan asuransi, kita terbuka tuh laporan keuangannya, dan itu kita bisa dicek laporannya transparan banget di website kita www.car.co.id. Jadi kita Bu Esther mau cek di tahun 2017 laporan keuangannya seperti apa, 2018 seperti apa, 2019 sebentar lagi diupload nih. Transparan ya Pak Biasanya ya? bulan Maret nanti diupload. Nah, biasanya kita bisa cek tuh di situ laporan keuangan secara transparan. Jadi keuntungannya berapa dan asetnya berapa itu bisa cek semua. Terus yang kedua, prestasi-prestasi. Kita banyak banget yang sudah kita dapatkan prestasi-prestasi dari majalah investor, teman-teman. Terus yang kedua dari Infobank Award. Nah, itu banyak banget. Waktu itu saya pernah sempat hadir di acara award yang diselenggarakan, dan CR paling banyak banget mendapatkan penghargaan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih, Bu Esther lihat di gedung ini, nah ini kan kebetulan kita lagi ada di kantor CR pusat ya, di Gelong. Nah, ini penghargaan berjejer banget, banyak banget yang ditempel di sini. Bahkan dari begitu masuk lobby aja dari Sudah ada. 25 ya. Nah, teman-teman yang belum sempat nih datang ke kantor kita, boleh mampir ke kantor CR Gelong, lihat penghargaan. Di lantai dasar ada ya Bu Esther, di lantai 5 pun juga ada. Nah, di belakang kita juga ada nih Pak, ini banyak ya. Betul Bu Esther, nah itu. Terus yang ketiga, perusahaannya juga harus growth ya. Pertumbuhannya kita harus lihat, pertumbuhan keuangan perusahaan seperti apa. Sehat apa enggak? Ya, gitu Pak, betul. Nah, itu semua kita bisa lihat, akses langsung di website kita www.car.co.id untuk dari legalitas perusahaan, terus keuangannya seperti apa, dan lain-lain kita bisa lihat semua di website kita. Oke, baik Pak Yosef, terima kasih, dan Bapak Ibu kita juga akan terkoneksi dengan salah satu crown dari Kota Bali. Ya, baik. Apakah sudah terkoneksi dengan crown kita yang di Bali? Pak Arya lagi sakit, Bu. Bu Sari, Pak Sandy? Pak Arya Wirajaya nggak bisa, Bu. Lagi ada halangan. Oke, baik. Dari berhalangan untuk hadir karena beliau sedang ke dokter, kita doakan semoga semuanya baik-baik aja. Nah, sekarang Pak Yosef dari untuk membedakan investasi bodong dan juga atau mungkin hal-hal yang asuransi yang mungkin membuat masyarakat jadi nggak percaya dan mereka jadi takut. Nah, itu sebenarnya dari itu ya tadi yang tadi Pak Yosef sebutkan ya. Dari mulai dari kinerja perusahaan, dari RBC-nya, itu semuanya bisa dilihat. Kemudian yang paling penting ya teman-teman, OJK ya. Kalau misalkan Pak Yosef ada yang suka bilang gini, untuk OJK-nya, untuk perizinan dan sebagainya sedang dalam proses. Nah itu kira-kira bisa diterima nggak Pak? Kalau saya biasanya kalau bisa memilih suatu perusahaan atau mungkin saya menjadi nasabah di sebuah perusahaan asuransi, saya biasanya selalu cek terdaftar di OJK nggak. Kalau misalnya bisa menunjukkan, oh ya ini terdaftar di OJK, saya merasa aman. Saya pun sebagai misalnya jadi nasabah. Apalagi kalau kita kan sebagai agent menawarkan, nah pasti saya juga pilih yang safety, pilih yang aman buat saya. Nah makanya saya harus lihat perusahaannya seperti apa, grup besarnya seperti apa. Terus yang kedua, terdaftar di OJK, karena kan kita sekarang saat ini perusahaan asuransi, investasi, atau perbankan sekalipun, itu harus di bawah naungan OJK, jadi terdaftar dan diawasin OJK. Makanya saya sangat aman di sini, di perusahaan asuransi PT Adjacent Asia Raya, kenapa? Karena terdaftar dan diawasin OJK, Bu Esther. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari sisi perusahaan, visi dan misi, kemudian hal-hal yang mendasari mereka bergabung di 3i Networks dari crown-crown yang sudah-sudah. Nah sekarang bagaimana kita langsung ke salah satu pakar juga ya, yang merupakan seorang agent, mantan agent ya. Jadi kita langsung gali sedalam-dalamnya dan kita tuntaskan setajam-tajamnya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja ya dengan crown wanita satu-satunya di dunia, income-nya di atas 200 juta Bapak Ibu. Nah, halo Bu Crown. Halo Bu Esther. Jangan grogi dong. Halo Bu. Nah,
Bu, ini menurut Bu Crown Melina ya, ini bagaimana seharusnya agent menyingkapi tumbangnya beberapa asuransi belakangan ini yang gagal bayar dan akhir-akhir ini marak dibicarakan. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan perusahaan asuransi ya, kita tidak bisa membandingkan perusahaan asuransi A dengan perusahaan asuransi B ya. Karena bukan apa? Karena masing-masing perusahaan asuransi itu ada manajemen investasinya yang ibaratnya mengelola keuangan nasabah itu berbeda-beda. Sedangkan kalau di CAR itu manajemen investasinya itu jelas, ya kan? Dana yang kita alokasikan itu tuh semua ibaratnya bukan ditentukan oleh satu pihak aja, tapi ditentukan oleh didiskusikan sama semua manajemen yang ada di dalam perusahaan CAR ya. Jadi bukan satu pihak yang memutuskan dana ini mau kelola kemana, tapi ini berhubungan dengan pihak yang berapa pihak di dalam perusahaan juga. Jadi kemungkinan ya untuk salah alokasi sembarangan alokasi dana nasabah itu tuh tidak bisa terjadi dengan sembarangan menempatkan alokasi dana. Dan kita perusahaan kita juga ibaratnya biasanya perusahaan asuransi itu setahu saya ya itu sangat ketat untuk pemeriksaan keuangannya. Dan perusahaan CAR ini ya kan keuangan mereka juga diaudit ya dari internal dan eksternal ya, bukan perusahaan CAR yang menentukan sendiri, tapi pihak eksternal OJK pun memeriksa keuangan perusahaan CAR. Jadi untuk salah alokasi dana perusahaan atau melarikan dana perusahaan itu tuh sangat tidak tidak memungkinkan, tidak terjadi ya seperti perusahaan mungkin seperti perusahaan lain. Jadi kita tidak ibaratnya kalau kita menyamakan perusahaan A sama perusahaan B itu menurut saya itu nggak fair ya. Jadi saya tidak mau ibaratnya membeda-bedakan perusahaan A dengan perusahaan B karena kita masing-masing cara mengelola dana juga beda. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat ya kan, perusahaan CAR selama 10 tahun berturut-turut ya, kita mendapatkan penghargaan investasi terbaik. Dan tidak mungkin satu perusahaan mendapatkan investasi terbaik itu bisa ibaratnya salah bisa salah mengelola dana nasabah. Karena kalau sampai CAR salah mengelola dana nasabah, nggak mungkin dia bisa dapat prestasi terbaik setiap tahun. Menurut saya poinnya itu ya. Dan kita juga bisa lihat dari portfolio keuangan perusahaan ya, dari website yang seperti Pak Yosef bilang ya kan. Sama kita juga bisa lihat RBC perusahaan dan banyak ya data-data yang bisa kita lihat ya melalui website CAR. Dan kita tidak bisa ibaratnya samakan misalnya ya kan, contohnya ya misalnya perusahaan A ya kan, dia memproduksi ya kan minuman juga, perusahaan B juga memproduksi minuman. Kita tidak bisa samakan ibaratnya perusahaan A ini terjadi masalah, perusahaan B juga disangkut pautkan. Jadinya tidak bisa kita ibaratnya semua disangkut pautkan karena kesalahan satu perusahaan kayak gitu loh. Misalnya perusahaan A salah, jadi semua perusahaan yang sama nih ya produksi minuman disalahkan semuanya sampai B sampai C sampai D ya kan. Jadi kita tuh tidak bisa melihat dari cara pandang begitu. Kita harus lihat dengan cara pandang yang berbeda. Yaitu kita harus jeli juga ya kan, melihat prestasi perusahaan itu ya kan, cara mengelola keuangannya ya kan, dan perusahaan ini prestasinya selama 10 tahun kita juga bisa lihat dari Infobank dan banyak data yang lain yang bisa kita lihat. Jadi itu aja menurut saya yang ibaratnya Bapak Ibu bisa menilai suatu perusahaan sehat atau tidak sehat
sebenarnya sangat mudah. Bisa kita lihat dari yang histori perusahaannya. Itu aja. Baik, Bu. Jadi dari situ itu yang menjadi tolak ukur untuk kita menilai segala sesuatu, yang disamakan gitu ya. Dan ini baik, Bu, apakah PT AJ Sentral Asia Raya ini bisa menjamin tidak bila terjadi gagal bayar? Kalau menurut saya, semua perusahaan asuransi itu dia punya syarat dan ketentuan dalam membayar klaim ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti syarat ketentuan dalam menebus klaim kita, bisa jadi klaim kita nggak dibayar. Jadi klaim itu menurut saya berdasarkan klausal. Setiap perusahaan asuransi kan punya klausal beda-beda, punya ketentuan yang beda-beda. Jadi pas kita menandatangani klausal itu, kita harus tahu kayak gitu loh. Pas kita klaim, kalau sesuai klausal, sesuai dengan prosedurnya, ya pasti perusahaan asuransi itu bayar. Nggak mungkin nggak bayar menurut saya. Nah, karena apa? Itu kan menyangkut nama baik perusahaan asuransi tersebut juga. Betul. Gitu. Ya, baik. Mungkin dari Pak, terima kasih Bu Melina, dan mungkin dari Pak Afrial, mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, yang jelas ini TriNRU ini sebuah kesempatan buat kita, kesempatan untuk kita mengembangkan potensi, mengembangkan ekonomi kita, mengembangkan bisnis ini semaksimal mungkin, karena kita memasuki periode kedua. Saya pikir periode pertama kita sudah lewati luar biasa. Saya, Pak Kuancen, dan kron yang lain sudah berjuang, bikin brand, bangun bisnis ini, dan tinggal nih kita periode kedua, bagaimana kita bekerja secara maksimal, membangun bisnis ini bersama. Apalagi tadi dari manajemen CAR juga sudah menyampaikan tentang mobile exam, jadi ujian mobile ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah bukti juga keseriusan daripada PT CAR dan juga dari penyesuaian dari pihak AAJI, penyesuaian teknologi ya. Jadi tinggal kita semua, kalau pesan saya kepada teman-teman, tidak perlu ragu lagi. Kami semua sudah membuktikan. Tinggal Anda membuktikan, karena kami akan siap membantu Anda. Karena apalagi di bisnis ini, satu keluarga bisa mengembangkan bisnis ini maksimal. Ya, salah satunya anak saya juga kron juga, dan sebentar lagi anak saya nomor 2 mau saya kronkan juga, karena saya punya mimpi mau triple kron. Jadi, dan nggak mau buru-buru pensiun. Nah, dengan mobile XM ini saya mau buka jalur baru lagi nih kayaknya. Ini biar seru ya. Jadi itu sih, saya pikir 5 tahun ke depan ini bukan lagi kita bicara tentang apakah Tri-AI ini nanti gimana, itu kita udah lewatin setahun 2 tahun lalu lah. Yang jelas bukti sudah ada, yang disampaikan oleh tadi Kron Meliana juga, bahwa ya setiap perusahaan beda-beda gorengnya istilahnya, ya tukang nasi goreng di sono tutup kan belum tentu yang di sebelah sini tutup. Gitu ya, gampangnya gitu aja lah. Ya. Jadi sekarang buat mitra-mitra nih pentingnya bagaimana kita semua ini belajar kepada Kron. Jadi saya sering bilang di training saya bahwa Kron itu adalah mataharinya, ya, dan leader-leader semua ini adalah bulannya, dan mitra-mitra kita ini adalah tumbuhan-tumbuhan, agen-agen kita ini kehidupan yang ada di bumi. Nah, jadi tugas leader-leadernya adalah jangan bikin gerhana matahari, jangan tutupi kron-kron Anda, ya. Jadi karena sinar itu punya mataharinya, bulan hanya pembiasannya, ya. Terlepas setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Terlepas dari itu, saya pikir saya akhiri kalimat ini dengan satu kalimat begini. Siapapun kron Anda, siapapun kita yang kron, suka tidak suka, satu hal yang pasti, Tuhan sayang sama mereka. Itulah kenapa mereka jadi kron. Dan menurut saya, Anda layak belajar dari mereka. Jadi, bangun budaya dimanapun, siapapun kronnya, bangun budaya bahwa untuk bisa kron, Anda harus
ikuti para Crown. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Afrial. Kita udah dengarkan pemaparannya. Bagaimana dengan tanggapan Crown 001? Silakan. Ya, tadi mungkin saya tambahkan. Ya, kalau hari ini kita dengerin ada beberapa perusahaan yang gagal bayar. Yang jelas CHR dan Salim Group memiliki perusahaan yang sangat kuat. Ya, itu semua pasti terhindar. Yang kita ketahui sebenarnya ada beberapa perusahaan asuransi yang jelas gagal bayar, itu salah satunya mereka menginvestasikan, mungkin kalau kita dengar penjualan pembelian saham itu namanya saham gorengan. Ya. Jadi investasinya keliru. Banyak hari ini perusahaan, ya mohon maaf, perusahaan asuransi yang gagal bayar itu salah satu mereka pilihnya saham gorengan. Tapi yang namanya CHR, Salim Group, itu pasti terhindar. Karena kenapa? Indofood aja punya saham sendiri kan? Iya, jadi Salim Group itu memiliki perusahaan pengawasannya cukup ketat. Jadi kita juga nggak sembarangan investasinya. Kalau saham-saham yang sudah kita anggapin, ya namanya juga saham gorengan itu istilahnya di luar sana juga orang bilang saham sampah gitu kan. Jadi ya mohon maaf kita nggak sampai ke sana. Kita tidak ada pembelian saham gorengan. Jadi aman untuk dana-dana kita untuk jangka panjang sudah dipastikan sangat-sangat aman, Bu Esther. Ya itu mungkin saya tambahkan yang hari ini terjadi di Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kita udah dengarkan pemaparan dari beberapa Crown. Yang pasti, yang simpelnya dikatakan Pak Afrial tadi, kalau nasi goreng yang kiri atau mungkin di tetangga sebelah tutup, nggak mungkin nasi goreng yang satu tutup, tapi malah berjaya gitu loh. Ya Bapak Ibu, pastikan nasi goreng ya tetap diminati, ya yang lain boleh tutup, justru kita jualannya makin kenceng lagi. Pertahankan resepnya, bumbu-bumbunya, karena semuanya pasti lezat tos ya. Ikutin aja gitu sistem dan ikutin aja apa arahan-arahan leader pasti juga sampai ke Crown. Baik, ini pertanyaan yang berikutnya agak sedikit krusial ya, dan saya tujukan ke Pak Afrial. Waduh, saya mulu nih. Kayaknya kita tembaknya Pak Afrial ya, karena beliau satu-satunya Crown yang memiliki karakteristik yang agak berbeda dan fenomenal, Pak. Oke, Pak, tos dong, Pak. Lompat ke atas ini bunyi mulu. Ya, Pak, saya bacakan karena ini agak panjang. Ini sebenarnya perwakilan dari beberapa orang ya. Jadi gini, Pak, sekalian pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana membedakan dengan skema Ponzi? Dan karena banyak orang yang sebenarnya tidak paham membedakan mana skema Ponzi dan mana pola networking yang benar. Dan karena 3i Networks adalah pola networking yang benar, sekalian bisa menjawab bagaimana masyarakat harus membedakan apa itu skema Ponzi dan mana yang pola networking yang legal, Pak. Silakan. Ya, sebenarnya sih jawabannya pantas sih di Pak Wancen, karena saya ilmunya juga dari beliau ya. Gak apa-apa, biasanya yang kan jelas kalau skema Ponzi itu prinsipnya orang dapat bonus dari perekrutan orang berikutnya, dapat penghasilan dari orang yang direkrut gitu, perekrutan berikutnya. Jadi kalau nggak ada perekrutan berikutnya, itu nggak akan ada income juga. Makanya gampang sekali skema Ponzi itu rubuh gitu. Dan itu selalu merugikan orang yang di bawah, karena orang yang paling belakangan itu memberikan uang buat orang yang sebelumnya. Nah, skema Ponzi itu seperti itu. Nah, kalau kita di 3i Network ini semua bonus itu dikumpulkan dulu di perusahaan jadi omset nasional, ibaratnya dari kue dulu nih. Nah, kuenya tadi potong-potong dibagi-bagi. Jadi beda hitungannya gitu. Beda secara bisnis, secara sistem bisnisnya beda. Kalau Ponzi bonus orang yang belakangan itu didapat dari orang yang baru gabung. Kalau kita bonus didapat dari kumpulan omset nasional yang dibagi sekian persen, dan persentase itu yang dibagikan kepada kita. Seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Wancen. Ya, memang beda. Kalau Ponzi kan memang orang mungkin yang join di awal kan pasti dapat uang. Tapi yang jelas di 3i Networks nggak seperti itu gitu loh. Ya, jadi Crown bukan berarti dia join duluan kan. Ya. Contoh Pak Yosef mungkin udah nomor ID ke berapa Pak Yosef? Waktu itu join Mei 2014, ID-nya 14.880. Bayangkan 14.000, kemudian dia baru join. Nah, kemudian setelah saya jadi Crown, dia jadi Crown gitu kan. Ya, jadi beda sekali. Jadi kita tidak bisa disamakan. Levelnya udah beda tuh, Bu Esther. Ya, beda level ya. Jadi kita nggak bisa bedakan. Ya, nggak bisa kita samakan, Bu Esther.
Nah, kemudian dari segi produk juga kan, kalau kita kan jelas sekali ya, produk kita jelas sekali, kita investasi, ada pengelolaannya, pengawasannya. Tapi kalau ponzi-ponzi gitu kan, kayaknya produknya pun ada produk pun nggak jelas gitu loh. Ya. Apalagi sekarang permainan ponzi itu mengarah ke money game gitu, ya sekarang kan tidak ada perusahaan yang bertahan. Tapi rata-rata yang ponzi-ponzi gitu biasanya dia menggunakan sistem 2 grup ya. Tapi memang tidak semua 2 grup adalah ponzi, tapi yang jelas ya ponzi adalah 2 grup gitu loh. Ya, jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ingin bedakan antara mana ponzi, mana yang enggak gitu. Tapi yang jelas kita bukan kelasnya seperti itu. Jadi tenang ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, mitra TRI dimanapun berada, sistem kita terhindar dari mungkin bagi orang yang banyak yang tidak paham tentang sistem networking. Tapi kita jelas adalah hari ini kita perusahaan asuransi yang real sekali, Western. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang hari-hari ini mengganjal dalam hati. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir sebenarnya, tapi akan kita tanyakan kepada semua crown yang ada di sini. Nah, nanti akan saya mulai dari Pak Sarno, ya. Jadi ini apa arti 3i Networks bagi Bapak sendiri, dan perubahan signifikan apa saja yang dirasakan ketika menjadi crown? Gimana sih Pak rasanya jadi crown, Pak? Yang jelas 3i ini adalah hati saya. Kenapa? Karena saya berhasilnya dari 3i yang dulunya saya beberapa kali main di bisnis jaringan tapi tidak ada yang berhasil, dan alhamdulillah di 3i ini ya yang sangat luar biasa ya. Dan ini akan saya perjuangkan terus menerus ya, terus menerus sampai anak dan keturunan saya akan saya perjuangkan habis-habisan 3i ini. Ya, baik, mungkin dari Pak Crown Raymond. Luar biasa, bersama 3i Network kita bisa berbagi konsep penghasilan ideal. Ya, banyak orang punya perusahaan tapi belum tentu bisa memberikan penghasilan ideal buat karyawannya, betul ya? Tapi melalui 3i Network kita bersama mitra-mitra di jaringan kita bisa memberikan mereka penghasilan yang mungkin dalam bayangan mereka tidak bisa terima penghasilan yang mereka dapatkan selama ini. Tapi lewat 3i Network ya, kehidupan kita akan menjadi jauh-jauh lebih baik ya. Kalau kami semua crown bisa, maka mitra-mitra agen yang lain semua juga pasti bisa. Yes, pasti bisa. Dan bagaimana dengan Pak Yosep sendiri? Ya, Perubahan signifikan yang dirasakan, dan gimana sih Pak jadi crown termuda itu rasanya? Sementara anak-anak muda lainnya masih bekerja pantang-panting dan masih dengan gaya hidup yang milenial ya, gitu. Iya, kalau gaya tetap milenial. Iya, tapi milenial berkelas ya Pak ya. Jadi saya bersyukur banget ditemuin 3i Networks waktu itu di Mei 2014, waktu itu masih karyawan-karyawan, waktu itu saya kerja di sana. Saya bersyukur kepada PT Ajiasa Asia Raya, terus yang kedua ke Pak Kuanjan selaku founder 3i Networks. Beli plus dulu buat Pak Kuanjan. Dari usia saya waktu itu usia 23 tahun memulai bisnis ini, akhirnya bisa merintis ya. Waktu itu bisa beli mobil dari 3i, beli rumah dari 3i, biaya nikah juga dari 3i. Terus yang selanjutnya lagi, kemarin istri habis lahiran ya Bu Esther, lahiran. Biasanya kan kalau yang dapat jatah cuti itu kan cuma istri, biasanya kan yang sebagai perempuan yang bisa jatah cuti lahiran ya. Nah, istri kan emang fokus di 3i aja kan. Jadi saya juga bisa temenin ya, saya bisa 1 bulan nemenin istri dari 24 jam. Karena kan pas lagi 1 bulan itu kan biasanya begadang-begadang tuh sebagai suami. Enaknya di 3i waktu kita bisa tentukan, kita bisa kapanpun mau family time sama keluarga, mau jalan-jalan sama keluarga, kita bisa tentukan sendiri. Jadi kalau liburan, kalau menurut saya sih, jangan Sabtu Minggu, kalau bisa Senin, Selasa, Rabu. Kenapa? Hotel lebih murah, pesawat lebih murah, Bu Esther. Gitu. Dasya. Nah, kita lihat dari pandangan apa sih yang dinikmati oleh crown yang satu ini, ya Pak Arya Setiaki yang di Jogja saat ini. Pak Arya, silakan. Gimana sih Pak rasanya crown cuma online doang gitu Pak? Online doang. Silakan, suaranya mungkin akan dibantu. Sandy. Pak Sandy, suaranya Pak Arya. Oke, ya, jadi ternyata benar kata guru-guru miliarder kita, Robert Kiyosaki dan lain-lain, bahwa ciri-ciri orang kaya itu ada 3.
Dan benar di 3i itu memberikan itu. Yang pertama, orang kaya pasti punya investasi, orang kaya pasti punya bisnis yang memberikan autopilot income, dan yang ketiga, pebisnis pasti punya investasi yang bisa memberikan passive income. Itu. Untuk perubahan hidupnya, pasti dulu saya sebelum join hidupnya pas-pasan aja. Ya pas pingin sesuatu pas nggak bisa kebeli gitu aja dulu ya. Nah kalau sekarang pas pingin sesuatu bisa beli, ya pengen mobil kebeli mobil, pengen rumah kebeli rumah, pengen jalan-jalan luar negeri bisa jalan-jalan luar negeri, itu perbedaannya ya. Dan yang ketiga saya juga lihat leader-leader saya, apren saya juga hidupnya pas-pasan ya. Bang Afrial tadinya punya naik motor ya cuman berdua, sekarang naik mobil ya muatnya juga berdua doang kan, hanya ya pas-pasan aja kita ya, cuman saldo tabungannya aja berbeda ya, nolnya lebih banyak gitu aja. Ya baik, luar biasa ya. Ini crown yang satu ini memang kocak gitu ya. Nah, bagaimana mewakili wanita-wanita, ibu rumah tangga, ibu wanita-wanita muda, baik itu wanita pada umumnya, karena ini satu-satunya ya. Nah, bagaimana Bu Melina rasanya jadi crown gitu ya? Kayaknya setiap bulan rajin ke salon ya, ya. Apalagi jalan-jalan ke luar negeri, apalagi kayaknya kalau ke salon itu nggak pakai mikir ya Bu. Gimana Bu rasanya Bu? Kalau saya sih, menurut saya sangat bersyukur ya bisa ketemu dengan bisnis 3i Network ya. Karena sebelumnya saya sebenarnya memang kerjanya sebagai agen asuransi ya. Tapi dulu saya sebagai agen asuransi itu saya tidak bisa refreshing, saya tidak bisa santai kan, karena kan kita ada target terus ya, tiap tahun kan dikejar target seperti orang gila ya sebenarnya. Untuk tidak gila ya. Ke salon aja nggak ada waktu ya. Malahan mau ke luar negeri aja kadang-kadang belum sampai luar negeri aja sudah diteleponin nasabah ya kan, bilang dia lagi masuk rumah sakit lah, mau klaimnya gimana lah, apalah, pokoknya bikin kita stres lah menurut saya ya. Tapi kalau di 3i ini ya kan ya, saya tuh bebannya merasa beban itu lebih hampir nggak ada lah menurut saya, hampir nggak ada. Ya stresnya ada, ya paling kalau omset lagi turun. Jujur ngomong ya. Itu normal. Iya, itu normal ya. Semua juga stres ya, omset. Tapi kalau menurut saya di 3i itu ya kita untuk menciptakan penghasilan mau berapa aja tuh bebas. Menurut setiap orang bisa mau ciptakan penghasilan mau 1 miliar lah, 1 bulan, mau 2 miliar, terserah ya kan, karena bisa kita ciptakan seberapa yang kita mampu ya kan. Dan di 3i ini juga menurut saya untuk ibu-ibu rumah tangga ya, terutama ya kan, mak-mak sosialita ya menurut saya ya. Karena saya juga mak-mak sosialita masalahnya, karena suka arisan masalahnya ya, daripada arisan yang tidak mendapatkan sesuatu yang positif menurut saya, hanya ibaratnya membuang-buang waktu ya. Mendingan kita selagi punya kesempatan dalam hidup ini untuk berkarya ya kan, untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain ya, kenapa enggak ya kan kita menjalankan satu bisnis yang seperti 3i Network ini ya menurut saya. Karena 3i Network ini ya kan cocok untuk semua orang ya kan. Mau bapak ibu bilang bapak ibu sibuk, cocok juga ya kan. Mau bilang bapak ibu latar belakang dokter lah, mau latar belakang apa ya, nggak sekolah pun bisa ya kan. Yang penting sebenarnya di 3i Network tuh yang penting kita punya kemauan dan yang penting kita itu tuh doyan duit. Kalau saya dengar duit saya suka banget ya kan. Karena dari semua juga suka ya. Jadi kalau saya itu tuh paling nggak suka ya kan. Saya nggak tahu ya ibu-ibu rumah tangga yang lain seperti apa. Kalau saya tuh paling nggak suka minta uang sama suami. Dari dulu saya nggak begitu, karena saya dari dulu memang wanita mandiri ya, dan saya apa-apa saya lebih suka mengandalkan diri saya sendiri, punya penghasilan,
daripada saya harus mengemis sama suami. Kalau suami mau kasih ya silakan, kalau nggak mau kasih saya paling malas ngemis, ya kan? Lebih kalau saya punya tangan, punya kaki, masih bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, ngapain saya menopang dari suami? Karena bukan apa? Karena saya berpikir saya tidak bisa selamanya ibaratnya bergantung sama suami. Karena kita kan tidak tahu ya namanya umur ya. Kita tidak mungkin selalu ibaratnya mengandalkan suami. Kalau suami pada saat tidak bisa menghasilkan penghasilan, ya kan? Kita pasti akan susah untuk apa sih membiayai kebutuhan hidupnya kita. Karena makanya kita suami istri sebaiknya menurut saya tuh sebaiknya tuh harus saling menopang, ya kan, saling punya penghasilan. Kalau misalnya pipa penghasilan suami tidak berjalan, ya kan, masih ada pipa satunya lagi, ya kan, yang keluar penghasilan. Istri ya. Ya kan, istri punya penghasilan kan enak, kayak saya. Mau shopping terserah, ya kan. Mau jalan-jalan terserah. Salam juga terserah ya, Bu. Salam seminggu 3 kali terserah. Asal jangan minta duit sama saya. Jadinya kalau wanita punya penghasilan tuh menurut saya lebih enak ya daripada kita tidak punya penghasilan yang saya seperti lihat teman-temannya saya yang lain ibaratnya mau beli baju aja ya kan ya harus tanya suami dulu ya kan ya, ya mau beli apa yang dia suka dia harus tanya suami dulu. Kalau saya paling nggak betah ya kan, mending kita sendiri punya penghasilan, kita mau ngapa-ngapain terserah ya kan. Jadi saya tidak perlu ibaratnya cuma suami itu tuh mengizinkan kita ya kan mau beli apa terserah ya kan asal tidak pakai duitnya dia sebenarnya ya kan. Tapi kalau membebani suami kadang-kadang suami jengkel karena saya punya pengalaman pakai kartu kredit suami kebanyakan akhirnya kartu kredit gua diblokir. Karena apa? Karena kebanyakan gesek. Karena kan dia bilang, ini kartu kredit kasih kamu katanya. Saya pikir kasih saya ya milik saya dong, ya kan? Saya gesek lah. Pas gesek kartu kredit itu kasihnya kartu kredit yang no limit lagi kan. Saya kan nggak tahu kalau kartu kredit no limit itu mau saya gesek. Nggak berasa ya? Nggak berasa kan? Namanya gesek kan nggak berasa. Nah, tapi luar biasanya ya. Semenjak saya jalanin 3i Network ini ya, saya tidak pernah pakai kartu kredit. Semuanya cash. Jadi tidak ada kartu kredit di dompet saya sekarang. Semua cash. Jadi itu enaknya dan saya sudah hampir keliling semua belum semua lah ya. Indonesia. Bukan semua kalau Indonesia iya. Dulu kelilingnya luar negeri, tapi sekarang memang kebanyakan keliling pulau Indonesia. Tapi bukan apa. Mau luar negeri, mau dalam negeri, semuanya saya terpenuhi. Terjangkau. 3i Network. Jadi bisnis 3i Network ini sangat luar biasa. Kalau teman-teman di luar sana masih ibaratnya tidak tertarik sama bisnis 3i Network ini, saya benar-benar ibaratnya bingung sekali kenapa dikasih duit tidak mau gitu loh. Kalau saya sih 3i Network ini menurut saya sistemnya udah simple ya kan, dan cara jalankannya juga semua gotong royong, bukan kerja sendiri ya kan ya, dan tidak ada ibaratnya di bisnis luar sana ya kan, orang itu mendorong-dorong kita untuk menjadi kron, nggak ada. Tapi di 3i Network ini kita mendorong-dorong orang setengah mati jadi kron ya kan, membuat orang maksudnya memaksa orang menjadi kaya ya kan. Tapi kalau kita kerja di luar sana, mana ada bos maksa kita jadi kaya. Ada juga ibarat kamu kerja salah, ya udah potong gaji, ya kan? Kamu kerja salah, ya udah saya tendang keluar. Tapi di 3i Network enggak. Orang yang sudah ibaratnya nggak mau aja, ya kan ya, yang ibaratnya males aja, kita tarik-tarik terus kayak gitu loh kan, supaya mereka itu tuh bisa sukses seperti kita. Makanya saya bilang, bisnis 3i Network itu sudah bisnis yang saya lihat ya dari segala bisnis ya, merupakan bisnis yang termulia, ya kan? Yaitu bisnis bisa ingin mensejahterakan semua masyarakat Indonesia. Makanya saya bilang sistem 3i Network itu tidak ada duanya di luar sana yang saya lihat ya. Jadinya kalau sampai teman-teman ya kan masih tidak tertarik sama 3i Network, menurut saya sayang sekali.
Gitu aja. Ya, Yes. luar biasa. Kalau dari seorang wanita, sekarang kita ke seorang mantan karyawan, ya. Gimana sih Pak Raymond rasanya jadi crown? Kalau tadinya kerja pergi pagi pulang malam. Nah, ini gimana nih rasanya? Jujur sebenarnya saya masih nggak percaya udah jadi crown karena nggak ya, tapi serius ya, karena mungkin saking lamanya ya di Dunia karyawan. terimanya upah minimum gitu ya. Biasanya pergi gelap, pulang gelap. Saya itu masa depan saya dulu juga gelap gitu loh ya. Tapi di TRI ya pulangnya terang ya kan, masa depan juga terang ya gitu. Luar biasa lah, yang saya nggak punya jadi saya punya sekarang ya. Saya dulu nggak pernah memang yang dulu kepikiran kan memang saya nggak punya rumah. Ya. Tapi lewat TRI itu saya bisa beli rumah, dan dulu saya memang berjanji gitu, beli rumah nggak mau kredit, belinya cash gitu loh. Ya, jadi saya bayar dengan cash, beli mobil bayarnya juga cash gitu. Jadi memang membingungkan juga, ini kok bayar kok cash terus. Cash keras ya. Ya saya juga sampai diperiksa sama pajak loh. Sama pajak itu dia. Jadi luar biasa yang nggak ada jadi bisa kita miliki, dan itu yang saya senang juga karena saya kan mewakili orang bawah gitu ya. Banyak teman-teman punya harapan dan memang udah mulai terwujud, artinya udah mulai ada peningkatan, dan saya yakin mereka yang masih terus mau berjuang ya kita berjuangnya sudah di sini ya, berkarir di sini ya. Setelah itu saya pernah bilang di Crown Academy ya, kalau bisa kita pensiunnya juga di sini tapi dengan income ratusan juta per bulan gitu. Yes. Ya. Jadi terimanya seumur hidup, seumur perusahaan PT Asuransi Jiwa Center Asia Raya. Dahsyat. Nah, bagaimana mau tahu yang namanya double crown gimana sih rasanya? Ayo, biasanya double crown kalau kita intip Facebooknya itu kebanyakan gaya lagi pacaran sama istri terus ya. Nah, gimana kita tanyakan langsung narasumbernya double crown kita, Pak Afrian. Ya, saya jawab singkat aja gini. Kalau Anda lihat kami semua yang ada di sini, para crown ini sebelum ikut TRI kan kami punya kehidupan. Ada yang kehidupannya baik, kurang baik, tidak baik. Dan begitu ikut TRI Network, kami semua, Anda bisa lihat, kami semua punya kehidupan baru. Jadi kalau ditanya, apa sih makna TRI Network, apa sih makna bisnis ini untuk saya, car ini untuk saya, ya singkat saja jawabannya, car life insurance for a better new life. That's it. Yeay. Artinya. Coba translate dulu. Dulu ya. Untuk kehidupan baru yang lebih baik. Nah, Jadi ditranslate dulu dari Google. Takut salah. jadi Bapak Ibu, kalau udah jadi crown itu kehidupannya enak banget gitu ya. Dan kalau crown ini udah cerita bagaimana dengan crown 001 yang udah lebih lama lagi nih. Kayaknya kebanyakan renang terus nih ya Pak ya. Berendam terus nih. Kalau 002-3 selanjutnya udah seperti itu, gimana 001? Kira-kira duitnya dibuat apa dan kehidupannya? Ya, saya sekarang sanggup suruh bikin istri sibuk gitu, pagi-pagi dia bisa pergi nge-gym gitu kan. Kalau siang hari, sore hari dia bisa perawatan muka. Ya, yang pasti masih ke salon ya, betul nggak? Asik. Jadi ngatur jadwal itu aja, kita bikin sibuk aja nggak apa-apa. Jadi bukan sibuk mulu ya Pak ya, sibuk. Nah, baik teman-teman semua, seru ya kita ngobrol dengan para crown, dan nantikan obrolan-obrolan berikutnya yang pasti lebih spektakuler. Tapi ini yang terakhir ya, karena ini yang lebih menentukan untuk semua agent dan partisipan yang sedang menonton. Kita dengarkan ya, untuk yang program yang akan datang itu apa aja yang diberikan untuk Mitra TRI, dan bagaimana untuk memberikan edukasi supaya lebih bersatu dan menggolkan visi dan misi dari para leader-leader yang ada ini. Tentunya kita pasti menunggu ini apa sih gitu, next-nya apa sih gitu Pak. Mungkin dari Pak Raymond sendiri gimana? Strateginya. Visi. Mungkin kita udah, kemarin kan kita habis meeting, ya kan? Mungkin apa nih Pak, program-program apa saja yang akan diberikan kepada semua mitra TRI Networks untuk memberikan edukasi gitu? Ya, yang jelas kita memberikan edukasi yang sekarang ini pasti Crown Academy pasti kita lakukan, tapi kelihatannya Crown Academy kali ini kita akan
setelah kita adakan recognition nasional ya, yang kita rencana mungkin di Sentul habis Lebaran ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik Bapak Ibu semua ya, kita doakan bersama. Setelah itu kita akan mengadakan regional recognition, regional convention lah kita adakan di daerah-daerah. Wow. Setiap daerah-daerah yang memiliki kota-kota besar tentunya di sana ada Platinum Award tentunya, ya itu kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi itu program nasional kita. Mungkin kalau recognition nasionalnya kita akan gunakan mungkin setelah ini 2 tahun atau 3 tahun, tapi kita padatkan acara-acara di daerah. Jadi semua orang bisa terjangkau gitu, lebih gampang gitu loh. Ketemu mungkin dengan beberapa kron yang kita akan terjunkan setiap daerah ya. Pastikan Bapak Ibu selalu bersama dengan 3i tentunya, jangan bersama dengan kapal yang lain ya. Iya. Ya, kemudian kita juga dari manajemen, kalau Bapak Ibu lihat semua ya, kita ada medsos sekarang, kita mulai galakan adakan terus menerus info-info kita berikan yang terbaik buat Bapak Ibu ya, ikutin aja. Ada yang lucu juga belakang-belakangan ini ya, ikutin aja, enjoy saja, betul nggak? Iya, ada TikTok, ikutin. Iya, jadi kita akan memberikan yang terbaik ya, kita masih memberikan yang terbaik lah ya. Karena kita harus kita memberikan perbedaan yang mungkin selama ini mitra-mitra yang lain lakukan, asuransi mungkin MLM atau apa saya sebutkan di luar sana ya. Ini kita jelas memberikan suasana keadaan yang berbeda lah buat Bapak Ibu semua ya, berbeda dengan asuransi pada umumnya, berbeda dengan networking pada umumnya. Tentunya 3i yang terbaik hari ini ya. Persaingan kita sebenarnya kalau saya lihat, kita amati, tidak ada lain sebetulnya, hanya persaingan di dalam diri kita sebetulnya Bapak Ibu, kuat atau tidak kuat hari ini. Kalau Bapak Ibu kuat melakukan tantangan, rintangan, pasti kehidupan Bapak Ibu berubah. Jadi hari ini lakukan yang dapat Anda lakukan, jadikan sebenarnya apa yang Bapak Ibu inginkan. Pasti di 3i akan terjawab, Bu Esther ya. Yes. Dan saya bangga sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama ya, bersama kron yang lain, dan kami berharap Bapak Ibu di daerah-daerah perkuat artinya mitra Bapak Ibu, jaga hubungan dengan mitra-mitra, supaya apa? Supaya kita bisa bersatu menghadapi tentunya saat ini tantangan demi tantangan pasti ada ya, perubahan-perubahan yang mungkin ke depan sudah dipastikan ada, karena dunia itu, kehidupan itu penuh dengan perubahan, tidak ada yang pasti. Karena kenapa? Kalau semuanya pasti kan pasti gagal ya kan? Kalau semuanya pasti sukses, pasti kehidupan itu pasti tidak pasti, saya katakan. Dengan tidak pasti itu, jadi kita yang memastikan, kita bersama dengan 3i, kita memastikan kehidupan kita harus berubah. Itu yang kita harapkan daripada Bapak Ibu yang ada di lapangan. Mungkin itu saja dari kita, Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak Koncen, dan kita Oke. Terima kasih Pak Esther. Baik, Sobat 3i Networks, demikianlah keseruan malam ini bersama dengan beberapa crown, dan nantikan jangan lupa Bapak Ibu nonton 3i Live Channel setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 7 malam, dan juga jangan lupa untuk follow ya akun medsos mulai dari Facebook, Instagram, YouTube dari 3i Networks. Dan Bapak Ibu supaya mau sukses di 3i Network, jangan pastikan tadi dipesankan oleh Crown 001, pastikan Bapak Ibu ada di kapal yang tepat ya, satu kapal, jangan di kapal yang lain ya. Satu kapal, satu fokus, satu target, dan kita pasti bisa mencapai visi dan misi kita 5 tahun lagi ke depan. Kita akan pastikan menjadi salah satu dari 300-an crown yang akan tercipta di 3i Networks pada akhirnya. Baik, salam luar biasa dari kita semuanya, dan apa kabar? Luar biasa.